Akhirnya saya punya keyboard mechanical yang 60%. Seperti apa produk ini? Langsung aja kita tonton videonya sama-sama. Halo dan selamat datang di video saya. Jadi video kali ini saya mau buka ini. Saya beli keyboard mechanical merek Armageddon MKA 61C yang Side Starling. Dan ini adalah keyboard yang 60%. Jadi saya pengen punya keyboard yang 60% karena penasaran gimana sih keyboard 60%. Dan ini saya belinya bekas ya. Saya cari di marketplace, saya dapat di harga 200.000. Kalau nggak salah harga barunya ini sekitar 300 sampai 400 ribuan. Tapi saya dapat beli bekas. Dan langsung aja kita lihat gimana keyboard 60% dari Armageddon Side Starling ini dengan kondisi bekas di harga 200.000. Oke, jadi ini adalah paket pembeliannya ya. Baru pun kayaknya seperti ini paket pembeliannya. Dan bisa dilihat ini ada keterangan merek Armageddon 61 keys mechanical gaming keyboard. Jadi kalau 60%, keyboard 60% itu antara 61, 60, 62, bahkan ada yang sampai 65%. Ini hot swappable modular mechanical switches. Jadi maksudnya ini switchnya bisa dilepas. Kemudian ada keterangan custom programmable backlight effect up to 19 different light effect. Keyboard with USB Type-C connector. Jadi ini sudah Type-C connector, panjang kabelnya kurang lebih 1,5 meter. Dan ini belum RGB ya, tapi masih warnanya masih sendiri-sendiri. Ini ada tulisan EFX Light Effects. Di bagian samping nggak ada keterangan, cuman keterangan merek, kemudian bahasa, dan ini bisa dipakai di mana aja, di Windows XP sampai Windows 10 bisa. Dan ya, ini ada keterangan Armageddon MKA 61C Side Starling 61 keys mechanical gaming keyboard. Oke, langsung aja kita buka. Ya, jadi waktu beli ini dapat ini kabel keyboardnya ya, USB, dan yang ke keyboardnya ini Type-C dan sudah detachable, artinya bisa dilepas, bisa dipasang atau dilepas. Kemudian ini keyboardnya warnanya hitam ya. Ini kalau ukuran 60% seperti ini ya, keyboard 60%. Ya sedikit kotor mungkin dari pemakaian sebelumnya, tapi untuk keysnya saya kira aman, tulisannya masih tidak jelas, tidak ada yang pudar. Oke, kemudian ada ini user manual, ada ini kabel untuk mengikat kabel USB nya tadi ya, dan ada key switch cadangan 2 buah dan keycap spooler dan key switch spooler. Ini switch cadangannya ya, bentuknya agak beda dari yang punya saya dulu. Dan ini keycap spooler, kadang ada yang beli dapat ini, ada kadang ada yang enggak. Dan ini key switch spooler. Jadi ini dekatnya. Di paling enggak, kalau keyboard itu ada 3 versi ya. Kalau menurut yang saya tahu, yaitu ada full keyboard, kemudian full keysnya full, kemudian ada TKL atau 10 keyless, dan juga ada yang seperti ini 60%. Bahkan ada yang lebih mini lagi, saya kurang paham. Cuman yang populer adalah 3 itu. Bedanya di mana? Oke, jadi ini untuk sedikit memberikan penjelasan sedikit. Ini adalah keyboard full size. Full size itu maksudnya ukurannya full, semua keysnya juga full, lengkap, ada angka di barisan sini, backspace, enter, spasi ya, ini standar ya. Kemudian ada F1, F key, escape, F1, F2 sampai F12, print screen, scroll, lock, pause, dan ada numerik, keypad numerik di samping sini ya. Ini full keyboard lengkap. Kemudian ada juga keyboard yang 10 keyless atau TKL seperti keyboard ini. Ini seperti keyboard yang saya pernah review di video saya sebelumnya, di linknya ada di sini, bisa kalian tonton. Nah, kelihatan kan bedanya. Kalau ini adalah keyboard TKL atau 10 keyless. Jadi ini seperti full keyboard, cuman tanpa numeric pad atau numpad. Numpadnya ini hilang. Print screen, screen lock, dan home pause masih ada di sebelah sini. Masih ada arrow key-nya juga.
Kemudian huruf, spasi, tab, caps lock, switch dan lainnya masih sama. Bedanya cuman di bagian sini. Dia 10 keyless tidak ada number pad-nya atau numpad-nya. Nah, jadi otomatis ukurannya jadi lebih kecil ya, lebih compact lagi. Nah, kalau yang 60% seperti ini. Lebih kecil lagi. Jadi kalau yang 10 keyless ini dia nggak ada alpha, nggak ada numpad-nya, numeric pad. Kalau yang 60% dia nggak cuman nggak ada numpad-nya, dia bahkan nggak ada arrow key. Bisa dilihat ini arrow key-nya di sini nggak ada, ya kan, nggak ada arrow key. Ini shift, enter, control, Fn1, Fn2, Fn1, spasi, dan dia tidak ada F key, F1, F2, F3 nya tidak ada. Bukan nggak ada ya, cuman dia digabung dengan keys yang lain. Misalnya kalau yang saya punya ini yang Armageddon, arrow key-nya ada di WASD di sini, bisa kalian lihat ya. Mungkin nggak kelihatan di situ, tapi key-nya ada di sini WASD. Kemudian untuk F key-nya gabung di nomor yang di atas ini. Ini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. F key-nya juga ngikut F1, F2, F3 dan seterusnya. Dan tentu saja ukurannya jadi lebih compact lagi daripada yang 10 keyless. Jadi ada yang full keyboard, 10 keyless dan 60%. 60% ini variasinya banyak ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada 60%, 61, 62 sampai 65. Bedanya biasanya kalau yang 62 atau 65% itu masih ada arrow keys-nya nyempil di sini. Cuman untuk yang Armageddon Psych Starlink ini arrow keys-nya ada di sini. Nah, kalau mau akses F1 kemudian arrow keys, biasanya pakai kombinasi tombol. Kalau yang di sini ada tombol Fn1, kalau misalnya kita mau akses arrow key, kita mau pencet arrow key kan ada di WSAD. Kalau mau pencet arrow key, kita pencet dulu Fn1 atau Fn2, tergantung keyboardnya, kemudian baru kita pencet. Kalau kita nggak pencet ini, Fn key ini, maka dia yang terinput adalah sebagai hurufnya ini, WSAD. Dan juga sama seperti keys-keys lain yang digabung seperti ini di print screen. Di sini ada print screen, kemudian ada F12, F11 dan lain sebagainya. Kalau mau akses, dipencet Fn1 atau Fn2. Oke, karena saya sudah punya dua mechanical keyboard, jadi saya sedikit paham ada bedanya. Kalau di mechanical keyboard kan ada istilah toki, kemudian ada keys yang clicky. Nah, di sini mungkin ini lebih ke toki, jadi suaranya kayak tok 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 gitu ya. Saya dengar suaranya. Nah, bandingkan dengan yang ini lebih ke clicky. Nah, kalau clicky suaranya mungkin seperti ini. Ini switchnya beda, yang ini switch OTEMU yang red kalau nggak salah, yang merah. Ya benar, OTEMU red. Kalau yang ini OTEMU blue. Dan bentuknya sedikit berbeda antara yang red dan blue. Kalau yang ini di samping kanan kirinya masih ada kayak ininya ya. Kayak ini kan biasa, kalau yang ini kan plus doang. Ya, ini kan plus saja, kalau di sampingnya nggak ada kayak plastiknya lagi. Kalau yang ini ada. Oke, saya sudah coba beberapa kali keyboard yang ini. Jadi bedanya antara yang 10 keyless, yang merek saya punya Comic KM870 kalau nggak salah, ini bisa dilihat di video saya sebelumnya yang sudah saya review. Kalau menurut saya lebih enak ngetik pakai yang 60% dari Armageddon ini, karena mungkin karena saya suka suara klik-kliknya ini ya, klik-klik ini. Kemudian karena ini red switch itu yang paling enteng switchnya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian ngetik kemudian nggak sengaja pencet gini, sudah terinput masuk ke ketikannya itu sudah masuk. Jadi misal lebih sering typo kalau saya pakai yang ini, mungkin karena red switch kayak kurang cocok dengan red switch. Cuman kalau ini masih lebih enak, nggak terlalu enteng kayak red switch ini. Jadi itu tadi sedikit pengalaman saya pakai keyboard mechanical yang TKL merek Comic KM870 yang harganya murah, cuma 270, dibandingkan dengan
keyboard mechanical merek Armageddon MK61C yang basic Starling. Untuk feel mengetiknya lebih enak, kalau menurut saya lebih enak yang Armageddon ini jika dibandingkan dengan KM870 yang lebih talking. Cuman kalau lama-lama sudah biasa ya, jadi ngetiknya nggak sering tipu kayak yang awal-awal dulu. Oh ya, bedanya juga yang seri ini karena lebih murah, kabelnya masih nancep, bukan yang lepasan. Kalau yang lebih mahal biasanya fiturnya dia sudah detachable, jadi bisa pakai yang bawaan atau kalian beli kabel dari yang lain. Oke, ini ada lambang Armageddon-nya ya. Buat kalian yang suka dengan setup PC yang simple, mungkin kalian cocok dengan ini ya, keyboard 60%. Merek apa aja, saya kira ada harga, ada kualitas ya. Lebih mahal seharusnya lebih enak. Tapi kalau buat saya yang 200.000 bekas ini sudah enak banget. Karena saya gak terlalu antusias dengan keyboard, cuman saya pernah pakai keyboard yang biasa, kemudian pindah ke mechanical. Rasanya memang terasa banget, beda banget. Oke, saya kira itu sedikit kesan pertama saya dengan keyboard 60% dari Armageddon Basic Starling ini. Kalau menurut saya recommended kalau kalian cari keyboard 60% yang murah, kalian bisa cobain yang Armageddon MK61C ini. Saya nggak tahu ada berapa switch, cuman yang saya punya itu switch blue, Otemu blue, warnanya hitam. Kualitasnya sih lumayan ya, dibandingkan dengan keyboard saya yang ini, dia agak plastik gitu, bahan belakangnya ini terkesan agak murah. Kalau ini lebih firm, produknya kayaknya lebih rapi gitu ya. Dimana kalau kalian mau beli akan saya tulis linknya di deskripsi, tapi yang baru ya. Kalau yang keyboard bekas mungkin kalian bisa cari di grup atau di OLX atau di Facebook Marketplace, biasanya ada yang jual banyak. Kalau mau beli yang baru akan saya tulis linknya di deskripsi. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.